Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, dan kita akan kembali berbincang dengan rekan-rekan semuanya tentang Facebook Ads. Karena memang di channel ini kita akan share semua hal tentang Facebook Ads, ya. Nah, buat kalian semuanya yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa di like dulu dan juga di share ya buat yang lainnya. Nah, buat yang baru join atau baru mampir di channel saya atau di video saya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jadi saat nyala itu pasti nanti akan ada info lagi yang baru. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan bahas satu case dan kita akan baca situasi dari dashboard iklan. Dan ini saya dapetin dari satu grup yang dia nge-share kondisi iklannya. Ya. Nah, jadi kita mendapatkan screenshot dari metriknya. Nah, ini jadi pertanyaannya begini, kondisinya. Ini yang perlu diperbaiki landing page-nya. Lead cuman 1 dari 2 hari yang lalu. Iklan 50.000 per hari, boncos terus ya. Nah, oke, kita perhatiin deh. Mungkin teman-teman bisa memperhatiin ini. Sebetulnya dari metrik ini mungkin buat teman-teman semuanya ya, apalagi pemula, sebetulnya metrik yang perlu teman-teman concern ya, yang perlu concern itu tidak perlu terlalu banyak. Misalkan kita lihat metrik di sini ya. Ini nama iklannya, impresi, CTR, klik tautan, klik to LP, tayangan landas, LP to lead, prospek. Nah, buat teman-teman pemula, khususnya pemula ya, metrik yang utama itu cukup fokus ke CPR. Nah, itu pertama, CPR, cost per result. Jadi berapa sih resultnya? Kemudian result, kemudian tayangan halaman landas, CTR ya. Nah, itu aja udah cukup tuh. Jadi sebetulnya tidak perlu kita bikin rumus-rumus khusus LP to lead gitu ya, kemudian klik to LP karena udah ketahuan gitu maksudnya. Nggak perlu ada presentasi kecuali memang yang udah tingkat lanjut. Nah, jadi kalau misalkan metriknya lebih simple, itu akan lebih mudah kebacanya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ke sini kondisinya, pertama kita cek dulu, ini impresinya sekitar 1.300. Nah, 1.300 ini artinya orang yang terpapar iklan itu ada sekitar 1.000 jangkauannya nih ketutup ya. Bisa lebih dari ini. 1.000 artinya satu orang bisa satu kali ya. Satu kali sampai 2 kali melihat. Nah, ini CTR-nya 3,5. Nah, biasanya ini saya tidak tahu produknya apa. Cuman kalau biasanya di atas 2, sekian itu bagus. Artinya kontennya udah bagus. Nah, jadi pertama ini kontennya udah bagus. Lalu kemudian kita masuk ke klik tautan. Klik tautan ini menunjukkan orang yang mengklik iklannya yang tampil di Facebook. Nah, ini ada 48, tapi di sini totalnya 58. Kita sebut aja dari total aja ya. Ada 58 orang yang mengklik call to action ya. Klik call to action lalu kemudian masuk ke website. Nah, dari 58 ini kita cek lagi tayangan halaman landas, ini menunjukkan orang yang masuk ke website, berhasil masuk ke website. Artinya 58 ini yang berhasil cuma 40. 18-nya mental. Bisa jadi jaringannya kurang ya, atau lokasi audiensnya itu di tempat-tempat yang agak sulit jaringannya, sehingga saat diklik itu loadingnya lama ya. Mungkin kalian pernah ya ngeklik iklan, terus saat masuk di browser bawaan handphonenya, bukan di ke Chrome larinya, itu kan suka loading tuh, muter gitu ya. Nah, bisa jadi ini mental. Lalu kemudian masuklah dari tayangan halaman landas. Nih, orang artinya kan sudah mulai baca landing page-nya tuh. Ya kan? Nah, dia sudah baca landing page-nya. Nah, setelah landing page ternyata prospeknya katanya hanya 1. Jadi dari 40 ini hanya 1. Nah, ini kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Pertama, asumsinya ya, asumsi masalah pertama di landing page-nya. Landing page-nya bisa jadi materinya kurang membuat orang mau beli akhirnya.
Nah, makanya kenapa tips dari saya saat rekan-rekan memulai beriklan, pastikan sediain landing page dengan beberapa angle. Jadi saat testing itu, yang di testing itu salah satunya adalah landing page. Misalkan rekan-rekan saat memulai bikin 3 jenis landing page yang berbeda. Sehingga saat mulai testing dari 3 itu mana sih yang lebih worth gitu ya. Yang lebih bagus hasilnya, lebih bagus ke dampak prospeknya. Nah, itu jadikan landing page yang utama. Jadi jangan sampai hanya bergantung ke satu landing page. Sehingga nanti case-nya kayak gini, bingung akhirnya lah kenapa ya landing page kenapa? Karena memang proses di awal itu langsung main sikat, nggak melakukan testing dulu. Jadi masalahnya di sini ya, di landing page yang silakan bisa membuat beberapa landing page yang untuk di testing. Itu asumsi yang pertama, yang paling kuat. Asumsi yang kedua adalah bahwa targetingnya yang mereka itu kurang pas ya. Jadi menarget orang-orang yang hanya sekedar hobi baca doang gitu. Padahal ini kan katanya sih pakai objektif apa nih, konversi ya. Nah, kalau kita baca ininya, komennya ini pakai form leads katanya ke WA. Artinya mungkin menggunakan conversion tapi ke WA. Nah, cuman kalau kita mengacu ke kondisi iklan sekarang saat membuat iklan, pixel lead itu hanya bisa dipakai di objective lead ya. Nah, artinya mungkin ini masih paradigma lama kalau WA itu lead gitu. Padahal dia konversi di itunya di pixel ditanam di tombolnya mungkin maksudnya lead gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya saat menggunakan iklan jenis sales atau konversi menggunakan landing page ya. Jadi di tombolnya itu jangan pakai lead. Pixelnya jangan ditanam lead. Bisa gunain initial checkout gitu ya. Bisa menggunakan yang lain, purchase boleh. Jadi supaya nantinya beda ya, beda psikologi yang beda. Jadi lead itu si Facebook akan membaca itu objektifnya lead, cuman ngumpulin data doang. Nah, makanya lebih baik di pixelnya, di tombolnya pasang aja initial checkout. Sehingga memang betul-betul nyari, si Facebook akan nyari audiens yang memang biasa untuk berbelanja, bukan hanya untuk mendaftar ya. Gitu. Jadi yang perlu diperbaiki pertama testing landing page, sediakan beberapa angle. Lalu yang kedua ubah di tombol penempatan pixelnya jangan menggunakan leads tapi gunakan initial checkout atau purchase ya. Lalu yang ketiga mulai testing targeting. Ya, ini entah menggunakan interest atau broad, saya nggak tahu. Intinya saat testing itu harus prosesnya dilalui itu. Jadi saat testing itu prosesnya adalah testing konten, testing landing page, dan testing target. Ya, jadi teman-teman yang mungkin case-nya seperti ini silahkan bisa segera diperbaiki. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita open dashboard, ini dashboard orang ya. Oke, buat rekan-rekan yang punya pertanyaan mungkin bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Yang ingin coba dibedah juga silahkan langsung aja di screenshot lalu di share masalahnya kayak gimana ya. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih, sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk di like dan mudah-mudahan ini bermanfaat nih sampai ke Kak Aiza Anum ya. Nanti bantu di tag lah kalau misalkan kenal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.